Ustadz Aki coba lihat video ini. Tidak ada. Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Orang gila yang penting. Al, saya merasa sangat tidak nyaman dengan apa yang terjadi di masyarakat kita akhir-akhir ini. Itu sangat tidak pantas. Saya setuju, Pak Ustadz. Kita harus menghargai setiap orang untuk beribadah sesuai kepercayaan mereka. Kita seharusnya bisa hidup berdampingan dengan saling menghormati. Intoleransi sepertinya semakin meningkat. Saya merasa malu sebagai umat Islam. Betul, Pak Ustadz. Kebaikan dan saling menghormati semua agama. Kita harus berusaha untuk menjadi teladan bagi orang lain, bukan sebaliknya. Banyak orang berpikir bahwa tindakan melarang ibadah non-muslim itu dibenarkan karena mereka menganggap ibadah kita adalah satu-satunya yang benar. Ada anggapan bahwa keberadaan ibadah lain bisa mengganggu kesucian tempat-tempat ibadah kita. Saya ingat satu ayat dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah 2 ayat 191, yang berbunyi, "Dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kalian." Begitu juga ayat lain seperti Surah Al-Anfal 8 ayat 60, "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggup dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang." Surah At-Taubah 9 ayat 5, "Apabila telah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu menjumpai mereka." Surah Al-Baqarah 2 ayat 256, "Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat." Itu sering disalahartikan Al. Banyak orang tidak memahami konteks sejarah di balik ayat itu. Sayangnya, ayat-ayat seperti itu terkadang dijadikan justifikasi untuk perilaku intoleran. Saya mengerti. Jadi, pemahaman yang terbatas ini dapat menimbulkan sikap intoleran. Tepat sekali. Saya khawatir anak-anak kita akan mewarisi sikap yang sama. Kita harus memberikan contoh yang baik dan mengajarkan mereka bahwa setiap orang memiliki hak untuk beribadah. Tentu Pak Ustadz, dialog dan pemahaman sangat penting. Mungkin kita bisa mengadakan pertemuan antara umat beragama di lingkungan kita agar kita bisa saling mengenal lebih baik. Itu ide yang bagus. Kita perlu menunjukkan bahwa kita bisa hidup dalam kerukunan meskipun berbeda keyakinan. Saya sangat setuju. Langkah kecil seperti ini bisa membawa perubahan yang lebih besar di masyarakat kita. Kalau begitu saya balik dulu. Assalamualaikum Al. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Disclaimer, dalam diskusi ini, tidak dimaksudkan untuk menyalahkan atau merendahkan satu sama lain. Tujuan kami adalah untuk mendorong dialog yang konstruktif dan saling memahami antara berbagai umat beragama. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk mendekati diskusi ini dengan pikiran terbuka dan saling menghormati, serta berkomitmen untuk mencari titik temu yang memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Semoga diskusi ini bermanfaat dan membawa kita semua lebih dekat dalam pemahaman dan penghargaan terhadap satu sama lain. Mari support Al-Murid. Salam Murid Kristus.